Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sidri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Para pencinta hukum adat Melayu Jami yang saya hormati, para calon pimpinan Tanah Sebingkah, Payung Sekaki, Ayik Setitik, Telaga Rahmat, Pucuk Jambi 9 Lurah, Pucuk Jambi 9 hukum adat, Pucuk Jambi 9 rahasia Tuhan yang tidak kita ketahui. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menguraikan pasal daripada Undang 20 Hukum Pidana Adat Melayu Jami. Seperti pernah saya katakan, bahwa hukum pidana Jami itu ilmiah, sistematis, ada sumber hukumnya, ada hukum dasarnya, ada pembagian hukumnya, ada hukum publik, ada hukum privat. Nah, yang hukum publik ini salah satunya adalah Undang 20. Yang lalu, pada kesempatan yang lalu sudah saya uraikan tentang pasal 1 tikam bunuh padang berdarah. Sudah saya uraikan upas racun bertabung saya. Sudah saya uraikan samun sakal tegak di batai. Nah, sekarang yang keempat atau pasal keempat itu sio baka puntung berasap. Di dalam hukum pidana adat atau Undang 20 ada dalam pasal 4 disebut dengan sio baka bertabung saya. Apa arti sio, apa arti baka? Nah, sio adalah perbuatan menyulut, mengambil korek api dikorek begini lalu lemparkan. Nah, itu sio namanya. Atau puntung api disodokkan sama orang atau sama benda, itu sio namanya, menyulut. Nah, setiap perbuatan yang seperti itu dilarang oleh hukum adat. Nah, itu dilarang oleh undang-undang. Nah, pasal 4 sio bakar yang menyebutkan sio baka puntung berasap. Apa kaitannya? Karena begini, kalau api hidup, dia tidak bisa hidup tanpa ada wadah yang menghidupkannya. Wadah itu mungkin kayu, mungkin minyak. Maka orang adat, karena zaman dulu jarang minyak, kayu yang ada dikatakan kayu sisa dimakan api, itu namanya puntung. Jadi ada puntung yang berasap. Jadi kayu yang dimakan api itu kalau kita pegang, ya api ujungnya, atau kita padamkan nyala apinya, tinggal baranya saja dia berasap. Nah, jadi sio bakar itu tidak bisa lepas dari puntung berasap tadi. Jadi boleh dikatakan puntung api itu adalah alat bukti pernah melakukan sio. Sebuah korek api menyulutkan api kepada orang. Kalau itu diketemukan, berarti itulah alat bukti atau barang bukti menuduh seseorang menyulutkan api. Nah, itu. Jadi pertama adalah sio, menyulutkan api. Yang mana yang dilarang? Apalagi kalau kita ngorek api lalu langsung dihukum, tidak. Yang dilarang pertama kepada harta orang. Sio kepada harta orang. Yang kedua, sio kepada badan orang. Nah, itu yang dilarang dalam hukum adat atau di dalam Undang 20. Nah, kalau sio ke badan orang, ini pertama badan orang dulu. Kalau sio ke badan orang, menyulutkan api ke badan orang, itu jelas kalau di dalam hukum pidana itu percobaan pembunuhan dengan cara membakar. Itu kita sulutkan api kepada baju orang sehingga baju orang terbakar. Nah, kalau dibiarkan itu mati. Jadi percobaan pembunuhan. Maka di dalam hukum pidana
negara ini diatur dalam pasal 338 Yunto pasal 52. Itu percobaan 53 percobaan pembunuhan. Ancamannya bisa 15 tahun atau 12 tahun, terserah hakim yang hakim pengadilan negeri lah yang menjatuhkannya. Nah itu. Kalau di dalam hukum adat diancam dengan pasal 4. Pasal 4 ayat 1 sub 1 Yunto pasal 11 Undang-Undang 20. Hukumannya adalah bangun mayung, beras 100 gantang, kerbau 1 ekor, kecik babatu, gedang babungkal baiko berkepalo, didendo dengan emas 1 kati. Karena itu percobaan pembunuhan. Di dalam adat dikatakan hilang bersebab mati bakaran, terbakarnya orang karena disulut api. Nah itu hilang bersebab mati bakarano oleh perbuatan orang, maka didendo dengan kerbau 1 ekor, beras 100 gantang, kecil babatu, gedang babungkal baiko palo, didendo dengan emas 1 kati. Jadi sama dengan membunuh, percobaan pembunuhan itu pada orang. Nah sekarang kepada barang orang, pada rumah, disulutkan api kepada rumah, nyala api, tidak terbakar habis. Nah itu yang sio ini menyulutkan api kepada orang, bukan sekadar letup, terbakar sedikit, bukan begitu maksudnya, tapi terbakar kalau tidak ditolong orang mati dia. Itu maksudnya. Kepada orang, kepada barang orang juga begitu. Lalu umpamanya kita sulutkan puntung rokok kepada rambut orang, lalu rambut orang terbakar, bukan begitu. Bukan itu yang dimaksud. Kalau itu mungkin hanya sekadar pampas yang bisa. Tapi yang maksud sio di sini berakibat dengan menyulutkan itu, jadilah terbakar, tapi tidak habis barang yang terbakar itu. Disulut kepada orang-orang terbakar, tapi orang tidak mati. Nah itu perbuatan sio tadi. Nah kalau hanya menyulutkan kain saja, lalu kain orang terbakar sedikit, itu perbuatan sio-sio. Itu beda. Sio dihukum juga, tapi bisa dengan beras begantang ayam baiko. Artinya mungkin beras segantang ayam 1 ekor, barang orang diganti. Lalu kalau kena badan orang sedikit letup, kalau bahasa kampung saya letup. Nah lalu kena pampas. Nah itu bukan itu yang dimaksud sio di sini. Jadi sio di sini dengan niat membakar barang orang terbakar tapi tidak sampai habis. Niat membunuh orang dengan membakar, melakukan sio tapi orang terbakar tapi orang tidak mati. Nah itu baru sio yang kita dimaksudkan dalam pasal 4 Undang 20 Hukum Pidana Adat Negeri Jambi ini. Nah itu kepada badan orang. Yang kedua kepada barang orang. Nah kalau melakukan sio kepada barang orang, terbakar barang orang tapi tidak habis semua, maka di dalam hukum adat, di dalam hukum negara ini melanggar pasal 187 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bisa diancam 12 tahun penjara. Itu. Nah, kalau di dalam hukum adat melanggar pasal 4 sub 2 Yunto pasal 12 Undang 20, didenda, dihukum butak, hilang bersebab bakaran, rusaknya barang orang, maka butak atau dihukum dengan kambing 1 ekor, beras 20 gantang, emas 1 tail, dan barang orang yang rusak dibayar ganti rugi. Dan kalau yang kepada badan orang yang sakit, ubat taweh
oleh Jambi. Nah itu, ini yang disebut dengan sio atau menyulutkan api kepada barang orang, menyulutkan api kepada tubuh orang. Nah yang kedua baka. Baka itu membakar. Baka itu kan bahasa Melayu abad ke-16. Tidak bisa kita katakan seperti sekarang. Tidak bisa. Baka. Nah, silahkan baka. Nah, itu. Nah, membakar pada barang orang. Habis barangnya. Nah, di dalam negara, hukum negara, sudah jelas hukumannya. Melanggar pasal 187 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ancamannya 12 tahun penjara. Kalau di dalam adat membakar barang orang, melanggar pasal 4 ayat 2 sub 3 junto pasal 12 Undang 20 hilang bersebab bakaran, maka dihukum buta dengan beras, dengan kambing 1 ekor, beras 20 gantang, dan didenda dengan emas 1 tahil. Barang orang yang habis terbakar wajib diganti oleh pelaku. Nah, begitu. Yang keempat, kalau membakar orang, jadi orang ini mati terbakar, melakukan bakar kepada orang, disiram orang bensin lalu surutkan api, matilah orang itu terbakar, atau kepada rumah orang. Nah, habis barang rumah orang seperti tadi, diganti rugi, kena kambing. Nah, kalau orang yang dibakar mati orang ini, kalau di dalam negara sudah jelas hukumannya, yaitu melanggar pasal 338 atau mungkin pasal 340 KUHP. Ancamannya bisa hukuman penjara sementara 15 tahun atau penjara 20 tahun atau mungkin juga hukuman mati. Karena pasal 340 itu ancamannya hukuman mati. Kalau dalam hukum adat dia melanggar pasal 4 ayat 2 sub 4 junto pasal 11 Undang 20 hukum adat, hukum pidana adat melalui Jambi, hilang sebab mati bakaran, maka butak atau dihukum dengan beras 100 gantang, kerbau 1 ekor, didenda dengan kecik babatu, gedang babungkal, baiku bakepalo, didenda dengan emas 1 kati, karena telah melakukan bangun yang dijatuhkan itu adalah bangun sudah berniat mau membunuh orang dengan sengaja itu. Nah, inilah yang diatur dalam pasal 4 Undang 20 Hukum Pidana Adat melalui Jambi yang disebut dengan sio baka puntung berasap. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada gunanya bagi orang yang mencintai hukum adat Jambi. Tetapi di Jambi ini yang namanya hukum adat itu kurang peminatnya. Hukum adat itu seperti obat sakit gigi. Orang kalau tidak sakit gigi, tak kenal dia apa itu obat sakit gigi. Tapi ketika giginya sakit, lalu aduh, tiap orang bertanya apa obat sakit gigi, dan calon apa obat sakit gigi, tiap orang ditanyakannya obat sakit gigi. Nah, begitulah hukum adat Jambi ini. Ketika belum menyentuh diri kita, orang tidak mau mempelajari hukum adat Jambi. Orang hanya senang dengan suku adat, senang dengan ulu antar, senang dengan pantun,
mungkin bisa berpantun tengah ramai, mungkin bisa berpantun dengan cara sindiran. Itu yang disenangi orang. Tapi ketahuilah, seluku adat itu adalah pepatah petitih. Bagus, tapi seluku itu fungsinya adalah menyampaikan pesan-pesan dari hukum adat. Artinya apa? Andai kata hukum adat tidak ada, maka seluku adat tidak akan pernah. Nah, dia juga sama seperti pantun. Pantun juga seperti itu, berfungsi untuk menyampaikan pesan-pesan hukum adat. Nah, maka saya mengajak para hadirin, kepada para pecinta hukum adat Pulau Jambi ini, marilah kita belajar hukum adat Jambi. Orang Jambi ini mulai dari kota sampai ke desa itu tidak ada yang menghafal kitab undang-undang itu. Kalau ditanya pasal 1 KUHP saja dia tidak tahu. Ditanya pasal 1 BW apa, tidak tahu, kecuali hakim. Tidak tahu. Tapi kalau hukum adat, asalnya kejadian, wah itu melanggar adat, melanggar hukum adat. Tapi mereka tidak mau mempelajari hukum adat. Nah, saya mengajak semua orang Jambi, marilah kita mempelajari hukum adat Jambi. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Pada kesempatan ini, saya tidak bermaksud menggurui, saya juga tidak bermaksud mengatakan saya lebih pintar dari orang lain, tidak. Saya hanya pecinta hukum adat Pulau Jambi. Saya berharap hukum adat Jambi itu membumi, dipelajari, diamalkan oleh orang Jambi, agar orang Jambi ini hidup jayu mati sempurna. Sudah saya paparkan segalonan dape, sebaris tak lupa setitik tak hilang. Ko ado nan talinung di balik daun, tinggal di hunut bakal lamu. Bukan memelau paneh deleku, bukan bakuak mandi bakumpai. Kok kurang syukur dituku, kok jarang syukur disisip, kok hapat syukur diturang, kok bingkuk syukur dilurus benar, syukur diuleh panjang di kampuh libah, alam sakembang menyudahi. Tamat kaji kitab dilingkup, tamat gayung pedang diletak. Hikayat habis sing kita sudah, sah samo kita lunjukkan, batal samo kita ampang. Terserah kepada ombak nan bersabung, angin nan bapuhun. Yang tinggal untuk yang pandai. Titik air bisa betaut, orang sekapal jadi temenung. Dalam kelam ilok belampu. Nan setitik jadikan laut, nan sekapal jadikan gunung. Alam terkembang jadi guru. Balam terbang ke muka pintu, padi sulit apa dimakan. Alam terkembang jadi guru, bumi dan langit ada di dalam. Yang benar, apa yang saya uraikan adalah dari Allah yang Maha Kuasa. Yang salah adalah dari saya, Mukhtar Agus Khalif Esa. Kepada Allah saya mohon ampun, mohon taubat dari segala dosa dan kesalahan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya, baik yang sengaja atau tidak. Kepada yang sakti keramat mohon tabi, kok ado nan terlewat terlampau. Kepada sesama insan mohon maaf dari salah kata dan perbuatan. Jangan terjadi rumah sudah tukang dibunuh, baik selesai tukul berdengkang. Api padam pun berasap. Biarkanlah yang sudah terjadi itu dibawa oleh angin lalu, dibawa oleh tebing runtuh, hanyut di arus sayik kili. Kok ado mimpi buruk gerak nan salah. Mari sama-sama kita buang dengan membaca surat Al-Fatihah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.